Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrina Hanafa dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas 8 soal trigonometri yang mencakup perbandingan sisi segitiga sin kostan, sudut berelasi, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Semoga bermanfaat. Oke, kita masuk soal pertama, yaitu perbandingan sisi segitiga menggunakan trigonometri. Di sini ada soal perbandingan dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa pada segitiga di bawah. Yang pertama kita tahu kita gambarin ulang segitiganya. Di situ ada segitiga ABC dengan panjang AB yaitu 2 dan panjang BC yaitu 7. Dari situ kita bisa cari hipotenusanya atau sisi miring AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC atau dapat ditulis AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 4 ditambah 49, yaitu akar 53. Nah, karena seluruh sisi segitiganya kita udah tahu, maka dari situ kita dapat mengaplikasikannya ke prinsip-prinsip Pythagoras. Maksud saya trigonometri. Yang pertama yang kita mau cari yaitu sin alfa. Nah, sin itu sendiri adalah oposit dibagi hipotenusa atau sisi miring. Jadi sisi depan dari sudut dibagi dengan sisi miringnya. Di sini kita tahu sisi depan sudut itu BC dan sisi miringnya AC. Jadi 7 dibagi dengan akar 53. Atau dapat dirasionalkan menjadi 7 per 53 akar 53. Kemudian kita bisa cari cos alfa. Jadi cos alfa itu yaitu adjacent dibagi hipotenusa. Adjacent itu sisi samping dan hipotenusa sisi miring. Di sini kita tahu sisi sampingnya dari sudut yaitu AB dibagi AC hipotenusanya. AB-nya 2 dibagi akar 53. Kita dapat rasionalkan, didapatlah 2 per akar 53 akar 53. Kemudian yang terakhir, tan alfa. Tan itu sendiri dapat didapatkan dari oposit dibagi hipotenusa. Jadi sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Di sini kita tahu BC per AB. Tinggal masukin 7 dibagi 2 dan udah. Itulah hasilnya. Oke, di soal kedua perbandingan sisi trigonometri ini, di sini ada soal puncak sebuah menara terlihat dari suatu tempat A dengan sudut 30 derajat. Jarak antara A dan kaki menara B adalah 150 meter. Hitung tinggi menara. Nah, kita dapat visualisasikan soal ini dengan membuat segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian informasi dari soal, kita tahu bahwa sudut A yaitu 30 derajat. Kemudian jarak antara A dan kaki menara B adalah 150 meter. Dari sini kita bisa mencari tinggi menara atau BC menggunakan rumus trigonometri.
kita bisa mencari tinggi menara menggunakan tan dari 30 derajat. Tan itu sendiri yaitu opposite dibagi dengan adjacent atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Di sini kita tahu sisi depannya itu BC dan sisi samping dari sudut adalah AB. Atau sama aja kayak BC sama dengan AB dikali dengan tan 30 derajat. AB-nya itu sendiri yaitu 150 meter dikali dengan tan 30 yaitu 1/3 akar 3. Yaitu kita dapatkan hasilnya 50 akar 3 meter. Jadi tinggi menara adalah 50 akar 3 meter. Soal berikutnya yaitu di soal diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 8 cm, PR 7 cm, QR 3 cm. Kemudian ditanya besar sudut Q. Nah, karena kita mengetahui semua sisi segitiga, maka untuk mencari sudutnya kita dapat menggunakan aturan kosinus. Di sini saya gambarkan ulang segitiganya dengan panjang yang diketahui di soal. Kemudian kita gunakan aturan kosinus untuk mendapatkan besar sudut Q. Di sini cos PQR, sudut PQR sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang PR kuadrat dibagi dengan 2 dikali PQ dikali QR. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari segitiganya ke dalam rumus. Saya ganti dulu ini warnanya. Kemudian kita tulis lagi. Sini kita tahu bahwa jadi rumus yang cos sudut PQR ini rumus aslinya tuh yang ini ya, yang aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kemudian diturunin untuk mendapatkan cos dari sudut PQR. Kemudian kita masukin cos sudut PQR sama dengan 8 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali 8 dikali 3. Kemudian kita selesaikan. 64 ditambah 9 dikurang 49 dibagi 48. Maka cos A yaitu sama dengan 1/2. Nah, cos setengah itu kan sama aja dengan 60 derajat. Tunggu. Sama dengan
60 derajat. Ya, 60 derajat. Jadi sudut PQR sama dengan 60 derajat. Kemudian soal berikutnya, pada segitiga ABC diketahui sisi A 4 cm, B 6 cm, dan besar sudut B yakni 45 derajat. Kemudian kita disuruh mencari nilai cos A-nya. Jadi kita buat dulu segitiganya, segitiga ABC. Di soal kita tahu bahwa panjang B itu sama dengan 6 cm. B kecil. Kemudian panjang A kecil, besar A kecil itu 4 cm. Kemudian juga sudut B yaitu 45 derajat. Dari sini karena kita mengetahui dua sisi dari segitiga dan satu sudutnya, maka kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari sudut yang lain. Sini aku tulis dua sisi satu sudut, yaitu aturan sinus. Kemudian kita langsung masukin aja ke rumus aturan sinusnya, yaitu AC, panjang AC sama dibagi sin sudut B sama dengan CB per sin sudut A. Kemudian tinggal kita masukin nilainya AB 6 per sin 45 sama 45 derajat sama dengan 4 per sin X yang kita mau cari tahu, atau sin A. Kita kali silang kayak biasa. Sebelum itu sin 45 itu akar 2 per 2. Sin A, sudut A yang kita mau cari. Kemudian kita tinggal kali silang. Yaitu 6 sin X atau sin A, sudut A, sama dengan akar 2 per 2 dikali dengan 4. Bisa kita dapatkan sin dari sudut A sama dengan 2 akar 2 dibagi dengan 6. Jadi sudut atau sin A equals, sini kita gambarkan lagi another segitiga ABC dengan panjang AC 6 dan panjang CB 2 akar 2. AB sama dengan, atau mencari AB kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang sisi miring dikurang dengan
tinggi segitiga. Sini kita tahu AC kuadrat 6 kuadrat dikurang dengan 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 36 dikurangi dengan 4 dikali 2 sama dengan 28, akar 28. Jadi AB yaitu 4 dikali 7 yaitu 2 akar 7. Maka cos daripada sudut A sama dengan 2 akar 7 dibagi 6. Atau bisa disederhanakan menjadi akar 7 per 3. Kemudian kita masuk ke soal perbandingan trigonometri. Dari soal ini kita tahu kan bahwa pi itu sama aja senilai dengan 180 derajat. Maka dari itu kita tahu bahwa sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa tersebut. Jadi kayak yang membentuk sama kayak dikurangi. Kemudian sin 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa. Nah, dari situ kita tahu bahwa 2pi per 3 sin 2pi per 3 ditambah sin 7pi per 3 dengan memasukkan nilai pi ke dalam perbandingan itu, kayak sin 2pi per 3 ditambah sin 7pi per 3. Tinggal masukin sin 2 dikali 180 atau 360 dibagi 3 tambah sin 7 pi atau 7 dikali 180 derajat yaitu 1260 dibagi 3 sama dengan sin 120 derajat ditambah dengan sin 420 derajat. Sin 180 dikurang. Jadi untuk sin 120 karena dia tidak termasuk dalam sudut istimewa, kita bisa menggunakan kayak persamaan yang sebelumnya kita kayak konverternya. Sebelumnya kita udah tulisin, yaitu sin 180 dikurang 60 kan sama aja kayak sin 120 kan. Nah, kita yang kita ambil itu alfanya, yaitu sin 60 derajat yaitu akar 3 per 2 dan sin 60 derajat itu akar 3 per 2. Itu sama dengan 3 akar 3. Kemudian ke soal berikutnya, sebelumnya saya tuliskan dulu sin alfa ditambah n dikali 360 derajat sama dengan sin alfa. Kemudian cos alfa ditambah n dikali 360 derajat sama dengan cos
alfa. Kemudian tan alfa ditambah n kali 360 derajat sama dengan tan alfa. Dari sini kita bisa lanjut mengerjakan soal tersebut. Yang pertama, kita ubah cos sekan 420 derajat, yaitu sama aja kayak 1 per sin 420 derajat, karena lawannya cos sekan adalah sin. Jadi kayak 1 per sin 360 derajat ditambah 60 derajat, itu 1 per sin 60 derajat, atau bisa ditulis 1 per akar 3 per 2, atau sama aja kayak 2 per akar 3. Kemudian 2 per akar 3 bisa dirasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3. Kemudian yang kedua, di soal diketahui bahwa diketahui cos 1110 derajat. Sama aja kita bisa tulis jadi cos 360 derajat ditambah dengan 10 derajat menjadi cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2. Yang ketiga, tan 570 derajat sama dengan tan 360 derajat ditambah 210 derajat sama dengan tan 210 derajat atau tan 180 ditambah dengan 30 derajat. Itu sama aja kayak tan 30 sama dengan akar 3 per 3. Karena ketiga komponennya udah kita jadiin sederhana, kita dapat masukin ke soalnya lagi. Di sini kita tahu 2 akar 3 per 3 dikali akar 3 per 3 per akar 3 per 3 sama aja kayak 3 per akar 3 dirasionalkan dengan akar 3 per 3 per akar 3 sama dengan akar 3. Kita masuk ke soal kedua, mencari luas dari suatu segitiga. Yang kita tahu yaitu luas segitiga sendiri rumusnya adalah setengah dikali 2 sisi dikali dengan sin dari sudut yang dihapit oleh kedua sisi tersebut. Tapi karena di soal ini kita belum tahu sudutnya itu berapa, maka kita menggunakan aturan kosinus untuk mencari sudut tersebut. Di sini kita tahu, kita tinggal masukin aja cos A sama dengan 14 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurang dengan 13 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 14 dikali 15. 2 dikali dengan 14 dikali 15 yaitu hasilnya 420. Hasil akhirnya itu cos A sama dengan 252 dibagi dengan 420 atau sama dengan cos A yaitu 3 per 5. Nah, karena kita tahu identitas trigonometri yang menyatakan sin kuadrat alfa ditambah
cos kuadrat alfa sama dengan 1, kita bisa mencari sin tersebut dari cos yang kita tahu. Cos derajat. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, atau bisa ditulis sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sin A sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat A sama dengan akar 1 dikurangi dengan 3/5 kuadrat. Jadi sin A sama dengan akar 1 dikurangi 9/25, atau sama dengan akar 16/25. Dari situ kita tahu sin sudut tersebut, sin A. Nah, karena kita udah tahu, kita bisa mencari luas segitiga dengan rumus itu setengah dikali B dikali C dikali sin sudut yang diapit oleh B dan C, yaitu sudut alfa. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 15 dikali 14 dikali 4/5. Iya, sama dengan 84. Jadi luas segitiga sama dengan 84. Soal yang pertama, kita mengetahui sebuah segitiga dengan panjang AB yaitu 8 cm. Kita buat dulu segitiganya dengan sudut A, B, dan C. Di sini diketahui pada soal sudut daripada A yaitu 30 derajat. Kemudian dari situ kita bisa lihat di soal juga terdapat beberapa informasi mengenai segitiga tersebut, yaitu panjang AC yaitu 6 cm dan panjang AB 8 cm. Nah, karena sebelumnya kita udah tahu bahwa rumus luas segitiga trigonometri itu setengah dikali sisi 1 dan dikali sisi satunya dan dikali sudut yang dihimpit oleh kedua sisi tersebut. Maka dari itu kita bisa tulis yaitu setengah dikali 6 dikali 8 dikali sin 30 derajat. Kita selesaikan menjadi 6 bisa dicoret ya jadi 3 dikali 8 24 sin 30 yaitu setengah. 24 dibagi 2 yaitu 12. Jadi luas segitiga tersebut adalah 12 cm